Halo semua, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks. Dan apa kabar semua saudara sekalian di minggu ini, akhir minggu ini dan di akhir bulan Juli ini. Wow, nggak terasa ya, kita sudah masuk di akhir bulan Juli. Dan portofolio bagaimana nih? Sepanjang bulan Juli ini, apakah bagus ya, ada perkembangan yang baik? Dan saya berdoa, saya berharap teman-teman semua bagus-bagus semua ya dalam kondisi portonya meningkat. Tapi ada juga yang lagi galau, ada beberapa yang galau. Kenapa? Karena tadi penutupan IHSG dibanting. Bukan penutupan, memang dari sesi kedua udah tahu-tahu udah minus 0,5% ya. Dan banyak yang bertanya-tanya kenapa, dan ini sedikit mengulas kembali video saya yang pernah saya buat sebelumnya, yaitu stop beli saham blue chip. Tadi ada yang bilang, Pak, berarti kalau kondisi seperti ini, berarti saham-saham seperti, kalau IHSG kan merah, ini kan banyak saham yang blue chip yang terjun bebas. Apalagi kalau kita juga ketahui bahwa dari total 600-an emiten yang ada di dalam bursa, ya, itu paling yang bener-bener oke, itu paling cuma 30-an% saja paling ya. Itu juga sudah bagus itu kalau sudah sampai 30-an%. Mungkin kadang-kadang malah nggak nyampe 30, mungkin cuma sekitar 20% saja. Dan ya banyak yang merasa kalau ini apakah mungkin IHSG nanti sampai di penghujung tahun bisa bagus gitu ya. Nah, ini sekalian saya mau, kalau Bapak Ibu mau mengingatkan, kalau Bapak Ibu belum nonton video saya yang stop beli saham blue chip, silakan nonton dulu ya. Dan saya mungkin akan kasih summary-nya sedikit di sini, bahwa Indonesia memang ya 30 mungkin atau 20% saja dari total emiten, jumlah emiten yang mungkin bisa masuk kategori sebagai penggerak indeks ya, sebagai penggerak indeks. Jadi indeks bergerak naik atau bergerak turun itu hanya disetir oleh segelintir saham saja sebenarnya ya. Dan kalau segelintir saham ini terjun bebas terus gitu ya, turun terus bagaimana dengan kondisi indeks? Nah, saya mau mengingatkan, nanti kita kan ada IPO unicorn ya, IPO Bukalapak dan IPO Goto. Dan kalau keduanya ini berhasil, kalau yang kita tahu bulan depan kan adalah IPO-nya Goto yang pasti, Bukalapak yang pasti ya. Nah, kalau dari IPO-nya Bukalapak, kalau sukses, nanti akan disusul oleh IPO-nya Goto, dan kalau tidak ada aral melintang menjelang mungkin akhir kuartal ketiga, kalau nggak, harapan saya nggak meleset ya, atau mungkin kuartal keempat ya, awal kuartal keempat. Dan kalau sampai memang kita bisa bagus ya, sukses, kedua emiten ini aja market cap-nya besar sekali, cukup besar, mungkin bisa nomor satu atau nomor dua, bisa menyalip nomor satu, nomor dua market cap saat ini. Sekedar informasi, nomor satu, nomor duanya mungkin ada, bukan mungkin, saat ini nomor satunya masih di BBCA, Bank BCA. Kalau nomor duanya, saya lupa apakah ada di BRI kalau nggak salah, atau di mana ya, saya lupa nih. Kemungkinan besar sih di BRI kayaknya. Jadi, kalau umpama bisa dia benar-benar unicorn ini bisa sukses dan transaksinya jadi mendadak rame, wow, itu jadi turnover. Makanya saya bilang, nanti ke depannya arah gerak IHSG mungkin berbeda dengan hari-hari ini ya, berbeda dengan hari. Kalau hari-hari ini kita mengambil acuan sektor finance, yang mana saat ini sektor finance market cap-nya menguasai 30% dari bursa total ya, bayangkan. Jadi kalau sektor finance ini koreksi dalam, sedikit banyak IHSG pasti juga akan ikut merah. Jadi dengan IPO unicorn tadi, saya berharap pasar menjadi lebih dinamis ya. Dan tapi walaupun itu saya tidak berharap jadi liar, karena dikendalikan nama itu aja. Dan tetap karena itu adalah sektor tekno ya, sektor tech. Jadi
otomatis sektoralnya, sektor teknonya juga otomatis juga akan menjadi motor penggeraknya. Dan saat ini juga Bapak Ibu juga ketahui banyak emiten-emiten yang sekarang menggunakan embel-embel transformasi digital ya, transformasi digital ikut mendapat impact. Dan kita lihat beberapa emiten sudah rally dari kemarin-kemarin ya. Wow, ada yang bilang kayak contoh Arto dan Agro, Pak ini kan emiten ini kan satu valuasinya gimana sih? Waduh, kalau kita ngomong valuasi tentu saja sulit ya, tentu saja sulit. Dan saya mengutip, ada yang saya biasa suka ikut briefing di sekuritas ya, dengan kebetulan saya terafiliasi dengan Henan Putira Sekuritas, dan ada diskusi mengenai bank digital ya, yang mana bank digital itu kita melihat bahwa memang saat ini dibandingkan dengan bank konvensional ya, bank yang konvensional saat ini memang mungkin belum ada apa-apanya, terlihat belum ada apa-apanya. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa nanti di kedepannya, dalam beberapa tahun ke depan, bagaimana behavior ini akan berubah? Itu yang penting. Karena Indonesia adalah salah satu negara di mana negara ini punya angkatan kerja yang cukup banyak. Generasi milenial maksud saya ya, yang jumlahnya cukup besar. Dan dalam beberapa tahun angkatan ini akan bertumbuh dan akan muncul angkatan-angkatan baru yang masih kecil dan yang akan jadi dewasa juga. Jadi Indonesia itu punya angkatan pekerja yang demografi penduduknya itu yang bagus banget gitu loh. Jadi banyak dunia juga melihat hal itu, potensi Indonesia begitu besar di situ. Angkatan pekerja yang banyak. Kalau di negara-negara maju banyak yang angkatan pekerjanya semakin sedikit. Karena banyak yang memutuskan untuk tidak mau punya anak dan sebagainya ya, tidak menikah gitu kan. Nah, Indonesia kan berbeda. Jadi itu suatu daya tarik tersendiri juga mengenai market, tentang market Indonesia secara keseluruhan ya. Jadi kedepannya ekonomi Indonesia bakal akan jadi salah satu pusat ekonomi juga di Asia pastinya. Dan melihat hal itu, dunia digital yang kita lihat sekarang saat ini sedang berubah banyak. Semua tatanan hidup di seluruh dunia semua berubah. Sampai Cina yang seperti Bapak Ibu ketahui sekarang juga kan sektor teknologinya lagi ambiar karena pemerintahnya merasa perlu untuk memberikan regulasi, tekanan-tekanan, aturan-aturan yang membatasi untuk salah satunya dalam bentuk keamanan data dan sebagainya ya. Sehingga dan juga dalam hak paten, tidak mau terjadi monopoli penguasaan terhadap suatu teknologi tertentu dalam satu perusahaan. Mereka nggak mau. Mereka maunya walaupun dalam teknologi kan yang ini kan sudah terlanjur besar nih. Ada beberapa emiten yang sudah jadi sangat raksasa sehingga kalau ada yang kecil-kecil tumbuh itu udah ketekan aja dulu gitu loh. Jadi mereka nggak mau begitu. Mereka mau menciptakan suatu iklim usaha yang cukup adil, di mana membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan kecil yang mau tumbuh di bidang teknologi. Dan harapan kita juga semua begitu ya. Kita nggak mau kayak contoh kayak Google begitu menguasai ya, Facebook begitu menguasai sosial media sampai susah bersaing untuk pendatang-pendatang baru untuk tampil ya. Nggak banyak perusahaan-perusahaan seperti TikTok yang bisa tiba-tiba stand out. Itu aja dicegal habis-habisan, ya kan? Bapak Ibu juga tahu ceritanya. Di Amerika dicegal habis-habisan. Dan ya, banyak susah untuk bahkan di sosial media sendiri, antara pertarungan antara Facebook, Twitter, ya, itu juga nggak gampang ya. Twitter begitu ketekan luar biasa dengan kekuatannya Facebook, walaupun kita juga tahu pangsa pasarnya berbeda pastinya. Tapi ya itulah teknologi. Kita nanti peperangan ekonomi udah berbeda sekali ya. Jadi kedepannya saat ini mungkin nanti akan yang berbau transformasi digital yang merubah
bukan iklim bisnis, tapi lebih merubah pola-pola berbisnisnya mereka dari yang konvensional menjadi yang baru. Bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi COVID-19 seperti ini. Itu akan jadi pondasinya nanti ke depan mereka akan jadi seperti apa. Dan yang saat ini sedang downtrend karena beberapa perusahaan blue chip, seperti Bapak Ibu ketahui, blue chip itu identik dengan perusahaan yang multinasional ya, besar luar biasa. Sebutlah seperti Unilever, sebutlah Astra International, yang holding yang dengan punya anak perusahaan begitu banyak. Dan buat mereka tentu saja tidak gampang untuk merubah pola bisnis yang sebelum yang konvensional menjadi yang baru, yang versi dengan yang digital. Itu nggak gampang. Belum lagi kalau Astra kita ketahui mobil-mobil juga akan terjadi pergeseran, mulai masuk mobil-mobil versi listrik lagi, ya kan? Jadi banyak hal-hal yang harus diadaptasikan di masa yang akan datang. Dan mungkin saya mungkin belum tidak banyak yang mengerti mengenai ini ya. Jadi apa namanya, banyak investor asing atau banyak yang fund ya kelas dunia juga memikirkan untuk masuk. Sekarang mereka lebih ke invest di sektor-sektor yang kita sebut sebagai ESG ya, ESG itu lebih ke eco green ya, environment. Dan itu perusahaan-perusahaan yang saat ini gimana ngomongnya ya, masih belum hijau, belum green, tanda kutip, masih menggunakan bahan bakar yang hasil bumi, mungkin batu bara dan sebagainya, itu sekarang mulai dapat kena pajak tambahan, yaitu pajak karbon, ya kan. Dan itu jadi pasti otomatis tambah beban. Ada beberapa emiten yang Bapak Ibu tahu sebenarnya bagus, tapi kok nggak naik-naik. Nah, itu karena Bapak Ibu silakan googling aja mengenai pajak karbon. Ada beberapa emiten, media massa juga sudah ulas kok mengenai ini, gitu ya. Belum berbicara mengenai tata kelola, umpamanya produksinya juga harus green, juga harus hijau, juga harus bagaimana mereka peduli dengan lingkungan, ya, pengolahan limbah dan sebagainya. Ini berbicara mengenai banyak hal, dan itu juga ada sertifikasinya. Dan Indonesia, mungkin Bapak Ibu kalau memang yang masuk kategori ESG itu yang mana sih? Nah, Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan indeks Sri Kehati. Di dalam Sri Kehati itu nggak banyak, mungkin kalau saya nggak sebut indeks ini, mungkin banyak Bapak Ibu yang Sri Kehati, indeks apaan itu? Jadi banyak yang mungkin awam dengan indeks ininya. Itu Bapak Ibu bisa perhatiin indeks-indeks yang indeks Sri Kehati ini, saham-saham yang masuk ke dalam indeks ini Bapak bisa perhatikan. Mungkin ini yang kedepannya akan menjadi layak invest. Jadi yang mungkin Bapak Ibu tinggal lihat indeks Sri Kehati itu ada emitennya apa aja. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat dan tinggal pilih mana aja yang invest. Mungkin itu akan kita ulas di video yang khusus ya, video khusus yang tersendiri lah untuk mengulas saham-saham emiten-emiten yang ada dalam Sri Kehati itu. Nah, tapi ya jadi agak melenceng nih. Tapi intinya adalah kedepannya mungkin ini kita mau masuk ke kuartal ketiga ya. Kita udah mau masuk kuartal ketiga dan keempat, dan dengan IPO-nya Unicorn, kita akan melihat bahwa akan terjadi pergeseran, dan transaksinya juga saya yakin juga tambah besar ya, transaksi untuk masuk ke sini juga tambah besar. Dan untuk bursa juga tambah rame. Jadi itu harapan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin sekarang tradingnya masih galau-galau, yang masih banyak yang salah-salah dan terjebak dalam salah pemilihan, mungkin sekarang adalah waktunya yang tepat untuk Bapak Ibu mulai belajar. Mungkin kalau Bapak Ibu yang bahkan nama Sri Kehati belum pernah dengar, nah itu Bapak Ibu berarti harus belajar ya, harus belajar untuk lebih memperdalam dunia saham, dan tentu saja bagaimana cara analisa. Jadi analisa itu sekarang nggak melulu cuma fundamental aja. Jadi banyak yang belum berbicara mengenai yang mungkin sedikit antipati terhadap teknikal analisa ya. Jadi
apaan itu gitu ya. Kita lihat fundamental dong, men. Fundamental, so all about fundamental, value investing. Dan mungkin hari-hari ini menjadi sudah tidak terlalu relevan lagi value investing ini diterapkan. Karena saat ini saham yang kita kira murah, ya contoh Unilever, HMSP, ya, murah memang, tapi ya gitu deh. Kalau turun terus bagaimana? Bukan masalah murah. Di sini bukan masalah contoh barang ya. Satu barang itu yang murah belum tentu yang paling laku. Tapi yang paling laku adalah yang paling banyak orang minati. Dan yang paling banyak orang minati itu, dan kalau laku, harganya gimana? Harganya naik. Tapi yang orang paling banyak minati ini belum tentu yang terbaik. Belum tentu yang value-nya juga cocok sesuai dengan nilainya. Contoh, saya yakin Bapak Ibu tahu brand-brand dunia seperti Louis Vuitton, ya, Chanel, terus Hermes, ya. Kalau dilihat secara bahan baku barangnya, saya yakin harga ini jauh di bawah harga jualnya. Tapi orang tetap mau beli barang tersebut karena kan ada nilai yang tidak terlihat. Contoh, nilai brandnya kan nggak kelihatan. Cuma ada logonya doang. Kalau bicara mengenai kualitas, saya yakin barang lain banyak yang murah juga tapi kualitasnya bagus. Setuju ya? Tapi kalau bicara mengenai brand, ketika dipakai, rasa percaya diri bertambah dan sebagainya, itu kan nggak kelihatan. Itu yang kita rasakan, kita feel. Nah, begitu juga dengan saham. Suatu saham kayak orang bilang, Pak, Agro naik terus, Arto naik terus, Arto aja bahkan laporan keuangannya aja masih belum untung. Cabangnya di mana sih, Pak? Saya satu kota aja belum tentu ada cabangnya Bang Jago. Nggak ada. Di Solo nggak ada kayaknya Bang Jago cabangnya. Ada nggak ya? Saya juga lupa. Saya sudah beberapa lama kita kan work from home ya, dan rasanya nggak ada deh. Terus kita bicara mengenai apa? Emiten-emiten lain yang kayak Alo Bank, Alo ada, cuma satu. Terus kemudian Neo, di Solo belum ada Neo. Nah, banyak yang perusahaan yang nggak kelihatan sebenarnya, tapi kok naiknya gitu banget gitu loh. Nah, itu yang kita bilang. Kalau orang banyak yang mau, itu kan mereka melihat apa yang Bapak Ibu tidak lihat. Mereka bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat, dan mereka mau bayar mahal, sanggup bayar mahal dan mau bayar mahal karena mereka menilai suatu company tersebut dengan nilai yang takaran yang mereka rasa, oh ini masih pantas nih, karena mereka merasa mungkin, lihat lo ya, 5 tahun yang akan datang, saya melihat behavior orang akan terhadap bank digital akan begini. Nah, kalau orang yang masih konvensional, ya mungkin kelas Warren Buffett juga mungkin nggak akan tertarik. Salah satu, saya pernah baca kutipan dari Warren Buffett bahwa salah satu penyesalan dia atau kesalahan terbesar dia adalah ketika dia tidak beli Google dan Facebook dan Apple. Dia tidak beli itu. Sudah ditawarkan, tapi dia nggak mau beli. Tapi akhirnya dia masuk Apple. Itu pun dengan harga yang Apple sudah tinggi. Dan sampai hari ini dia juga masih geleng-geleng terhadap Google dan Facebook. Yang nilainya Google, Bapak Ibu tahu sendiri ya, begitu fantastis. Ya, jadi kelas seperti value investing seperti Warren Buffett nggak bisa menilai value-nya Google dan Facebook, nggak bisa. Mereka nggak bisa menilai itu. Ya, itu ya saya bilang. Kadang-kadang kita nggak bisa berpatokan hanya dengan fundamental. Kita harus belajar dari sisi teknikal. Dari sisi teknikal lebih relevan. Bukan lebih relevan. Kita bisa melihat apa yang orang lain tidak melihat bukan berdasarkan nilai value-nya, tapi berdasarkan nilai momentum pergerakan harga. Kita melihat supply dan demand di harga tersebut aja. Kita nggak usah bicara mengenai, oh Arto bakal begini, ke depan akan begini. Itu semua mimpi. Itu semua kita cerita mengenai cerita mimpi kita. Perusahaan ini, itu benar-benar asumsi ya. Oh ini bakal begini, bakal begitu, bercerita. Ya cerita story-story indah banyak, bisa di-create. Tapi kan bener enggaknya kan kita juga nggak tahu. Dan dengan technical analisa, kita bisa membeli barang, tapi dengan punya tolok ukur. Kita punya patokan. Harga seberapa yang akan kita capai, dan ketika dia
turun, jebol support kita harus jualan. Jadi ada patokan-patokannya. Coba kalau kita nggak tahu itu sama sekali, ya biarin aja dia naik, ya kita tahu. Nanti targetnya berapa? Ya nggak tahu, pokoknya naik aja dulu pokoknya gitu. Atau kalau nggak turun, ketika turun, beli waktu murah. Murah, seberapa murah yang dirasa oke. Dan ketika bilang, oh fair value-nya murahnya itu di level ini, ternyata masih turun terus. Wah, jadi fair value-nya di mana yang benar gitu kan? Nggak ada yang tahu. Jadi semua kalau berbicara mengenai asumsi mimpi itu kan nggak ada patokannya, nggak ada dasarnya, nggak ada acuannya ini mau ke berapa dan sebagainya. Dan dengan technical analisa begitu mudah. Kayak contoh agro hari ini. Agro hari ini begitu dia jebol 2658 kalau nggak salah ya. Saya langsung bukan 2658. Coba saya cek dulu agro hari ini ke berapa agro. Garisnya saya. Oh, 2580. Begitu dia jebol 2580, 2560 langsung saya jual. Kenapa? Karena ya ini saya sudah gambar betul garisnya. Ya, garisnya saya sudah gambar. Ini garisnya saya sudah gambar. Kalau jebol 2580 adalah areal stop loss saya, dan begitu jebol udah saya jual dengan profit yang walaupun sudah berkurang, tapi it's okay. Karena apa? Saya sudah bertoleransi terhadap profit tersebut. Kalau dia jebol itu saya jual dulu. Saya akan beli di mana? Ya ini contoh 2430 bisa jadi acuan saya belanja lagi, atau mungkin di bawahnya lagi 2330 jadi acuan saya belanja lagi. Kan ada jelas, ada aturan main yang kita bisa pakai. Itulah makanya gunanya technical analisa. Jadi Bapak Ibu, kalau udah bergabung di Winner Stocks tapi belum punya kemauan untuk belajar, baru mungkin saya mah ikutin Pak Erwin aja deh, Pak Erwin beli apa saya ikut beli apa deh. Jangan lakukan itu. Pelajari, mumpung waktunya ada dan mumpung marketnya juga kondusif ya, dan mumpung membership Bapak Ibu masih berlaku. Ya. Jadi kalau belajar dulu. Jadi kita tolong biasakan jangan mau terima enak. Pak, jual apa beli? Cut loss apa taking profit atau gimana? Jangan ya. Belajar, please. Belajar dulu. Saya pengen Bapak Ibu tuh jadi pinter, jadi mandiri, jadi trader mandiri ya. Walaupun di grup kita selalu ada live trading setiap hari, ada rekomendasi setiap hari, tapi saya mau Bapak Ibu juga secara mandiri bisa mengambil keputusan dengan baik. Oke? Ya, itu sharing-sharing dari saya tadi yang tanya-tanya ke saya terkait dengan kondisi market ambiar. Saya jawab dalam bentuk video supaya apa? Supaya saya jelasinnya lebih gamblang, teman-teman bisa mengerti, bisa banyak orang juga yang tahu, yang belajar sama-sama. Dan saya ajak Bapak Ibu, bagi teman-teman yang belum bergabung dengan Winner Stocks, sekarang waktunya untuk belajar, karena waktu ini kita market tuh masih mencari jati diri istilahnya, masih mau beralih, ada peralihan nanti. Belum lagi nanti di bulan Oktober ada pembobotan baru, jadi market cap itu punya perhitungan yang baru ya, free float namanya. Itu juga pasti sedikit banyak akan merubah tatanan indeks, tatanan pergerakan harga juga ya, karena saham-saham seperti AMSP sudah tidak akan dibilang blue chip lagi, karena dia tidak masuk ya, masih kategori blue chip, cuma maksudnya dia dalam indeks lah ya, dalam indeks, susunan indeks angka free float-nya dia juga berkurang banget, karena kita ketahui bahwa 90% dikuasai oleh company ya, yang beredar di umum cuma sedikit sekali. Dan itu kalau dikalikan dengan harga hari ini, market cap-nya jadi kecil. Jadi dia punya ininya bukan poin ya, indeksnya ya, lebih ke indeks ya ngomongnya. Saya juga lupa. Ya, jadi berubah gitu ya, nggak seperti sekarang. Cara pandangnya udah berubah juga. Kita melihatnya perusahaan ini juga berubah. Mungkin ada beberapa emiten yang mungkin Bapak Ibu cermati, harga turun terus juga mungkin itu salah satu caranya mereka untuk melepas saham mereka yang mereka punya untuk ke publik, sehingga posisi publik mengantongi
mengantongi porsi saham yang lebih banyak. Jadi free float-nya juga semakin besar, ya. Mungkin juga harga turun juga disebabkan karena itu. Jadi Bapak Ibu, ini makanya saya bilang ini lagi masa peralihan. Masa-masa peralihan ini juga kita cermati dalam beberapa waktu ke depan, ya, sampai diterapkan aturan baru tersebut. Saya nggak tahu di Oktober apa di Desember, lupa. Saya lagi-lagi lupa. Saking banyaknya informasi yang harus saya rekam. Ya. Oke, kita langsung saja. Nggak terasa saya cuap-cuap gini aja udah 25 menit ya. Nggak apa-apa lah, ini akhir minggu, oke? Ya. Komposit bagaimana komposit? Nah ini yang bikin galau tuh gara-gara kompositnya ini nih. Ya bikin galau. Pak ini gimana nih? Ya nanti kalau kayak gini berarti yang kedepannya kalau terus gimana nih gitu ya. Dan pada banyak yang saya bilang kan, sudah saya bilang bolak-balik, saya lebih senang kalau dia nutup gap dulu, saya bilang gitu kan. Nah dia kalau dia nutup gap ini kan udah deket, biar nutup gap dulu lah, nutup gap terus kita mantul lagi. Jadi besok harapan saya Senin biasanya memang nggak koreksi, jadi Senin dia nutup gap, habis itu besok dia rebound lagi ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia rebound lagi ya. Asing hari ini membuka net sell minus 353,6 miliar, yang mana cukup besar ya. Dan walau begitu, transaksinya hari ini keren banget. 13,4 triliun. Wow, bravo IHSG. Sudah tambah tinggi loh ya. Nah, lihat kan, udah mulai kelihatan kan. Nanti jangan kaget kalau transaksi hariannya IHSG bisa ada di angka 20-an triliun. Jangan kaget ya. Dicatat. Oke. Ya, terus ke depannya ya pasti kita lihat antisipasi dia menutup gap ini dengan level bottom di level 6045 around itu ya. Dengan paling bawahnya di level skyline di level 6030 dan topnya masih level 6013. Ini kayaknya sudah bukan yang sesuatu yang menakutkan lagi, gampang ditembus. Saya kalau melihat ada target baru yang kita bisa jadi acuan, 6144 ini jadi acuan ya. Saya lihat beberapa kali nanti ke depannya ini jadi lebih kuat dibanding yang ini. 6013 ini kita akan jadikan ini sebagai ya, lebih kecil lah range-nya, lebih gampang ditembus sudah. Nggak kayak dulu susah. Ini sekarang gampang. Sekarang level berikutnya adalah 6144 yang untuk kalau breakout itu atau stay di atas 6144 akan bagus. Oke, itu secara composite. Secara sektoral, IDX Basic. Wah, hebat ya. Purchase kena skyline terus dia koreksi. Wow, ya yang kayak gini-gini loh. Saya juga kadang-kadang suka kaget-kaget takjub sendiri ya. Begitu garis-garis kita begitu powerful. Ya, contoh sedikit ya. Kemarin saya rekomendasikan Excel. Excel itu ketika saya rekomendasikan targetnya itu 6290. Berapa ya? Coba kita lihat Excel. 2690. Nah, angkanya kebalik doang. 2 jadi 6, 6 jadi 2. Nah, ini lihat nih tuh, T3-nya. T3-nya persis di 2690. Saya rekomendasi ketika itu hari tanggal 28 Juli sore jam 3 lewat 4. Saya ingat banget. Saya masih sempat beli dan saya beli persis di situ di penutupan ini. Jadi saya beli persis di tutupan ini karena dia masuk injury time dan masih nggak ada orang yang tahu. Orang pokoknya biasa aja pokoknya. Saya bilang, ini disupport, silakan beli. Dan ketika beli, besok paginya dia langsung lompat, jebret, langsung lompat. Nah, lompat ini udah kita average up terus, saya average up terus. Teman-teman di grup juga average up. Dan waktu saya rilis ini video ini, saya coba Bapak Ibu silakan nonton video market review. Waktu itu saya ada kode tentang telekomunikasi. Saya bilang, Bapak Ibu telekomunikasi ya bisa diperhatiin. Untuk yang umum, sedangkan untuk yang grup premium, saya jelas-jelas saya kasih rekomendasinya. Ada Excel, Friend, Telkom, ISAT, silakan ya. Dan lihat akhirnya gimana. Persis target 3 kita 2690 dan penutupan hari ini ada di level 2690. Amazing banget kan? Amazing. Itu yang kita sebut sebagai kuantitatif. Persis banget targetnya tercapai di level itu. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau ketemu kayak begini, dia begitu kena garis langsung koreksi, jangan kaget karena beberapa kali kejadian begitu. Nih, lihat basics di sini kena garis ambiar, kena garis
persis kena garis. Dan ini juga meser-meser sedikit lah. Nah, begitu luar biasa ya. Terus, ini juga sama nih, kena selendang dan koreksi ya. Luar biasa. Itu yang disebut sebagai kuantitatif. Jadi kayak gini lah, kayak digital lah. Ini kayak versi digitalnya lah. Jadi kita nggak tarik-tarik garis, nggak gambar-gambar garis. Ini duduk manis aja, ngeliatin angka aja. Pokoknya catet. Ini versi digital. Ini disruptifnya lah ini. Jadi trading saham itu analisanya udah versi digital udah kayak gini ya. Consumer cyclicals oke ya, bagus ya, dia tertahan di level ini dan dia akan cenderung naik. Sektor ini banyak nih, kayak Antam Tins juga masuk sektor ini ya. Nggak cuma industri bahan dasar saja, tapi produsen, penghasil bahan dasar juga, maksudnya tambang juga masuk dalam sektor ini. Energi, wah energi sedikit koreksi, tapi saya bilang it's okay karena ini masih tren sehat, dia masih uptrend, jadi pada dasarnya koreksi sedikit mah wajar. Finance, sektor finance, wow hari ini koreksi cukup dalam ya. Kayaknya bikin galau ini, jadi pemberat indeks ini, 1,29% sendiri. Terus healthcare, wah healthcare masih turun terus ya. Ini belum ketemu bottomnya, walaupun saya lihat sektor ini sebenarnya oke ya. Bapak Ibu bisa cermati saham-saham yang ada di dalamnya ya, saham rumah sakit, laboratorium, ya produsen obat itu masuk semua dalam indeks healthcare ini. Industri juga masih belum oke. Tadi sempat mau rebound tapi diturun lagi ya, masih belum oke. Infrastruktur, wow infrastruktur oke ya, masih akan naik lagi. Nah telekomunikasi masuk di sektor ini ya, infrastruktur ini. Consumer non-cyclical jebol, akhirnya jebol support. Nah ya, ini kita udah lihat ya. Akhirnya jebol ya. Kemarin saya bilang jangan jebol deh, jangan jebol. Toh ini udah downtrend berat. Nah ini kalau kita zoom nih, zoom out. Nah ini lihat downtrend beratnya nih. Hindari dulu sektor ini ya Bapak Ibu, hindari dulu sektor ini. Properti masih oke. Koreksinya kalau kayak gini koreksi sehat sih, tenang aja. Ini bisa dicermati beberapa waktu ke depan, walaupun saya bilang sektor properti juga belum oke untuk dibeli, ya jangan juga maksa. Toh masih ada yang keren-keren kan, jadi jangan beli dulu sektor ini ya. Tapi kalau boleh mau nyicil, selama sektor ini masih ada di atas selendang sih oke. Tekno, sektor tekno, nah ini mungkin kalau begitu Bukalapak IPO ini langsung terbang lagi nih, jebret gitu kali ya, mungkin. Terus sektor transportasi, logistik, ya karena ini koreksi, dia mulai koreksi tertahan ini ya, mulai balik ke level bottomnya nih, ke level support. Ya ini supportnya, ya kira-kira inilah, nggak usah pakai skala. Oke, itu dulu market review saya dan nggak terasa udah cukup lama ya. Cuap-cuapnya juga cukup lama, sampai haus saya nih. Sampai di sini dulu, teman-teman, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih sudah nonton ini video. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube ini. Dan jika Bapak Ibu ingin bergabung bersama Winner Stocks Indonesia, sekarang saatnya, waktu yang paling tepat deh. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat berakhir pekan dan happy profit semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless.